Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama pagi hari ini. Kita akan mengawali saat teduh kita dengan memuji Tuhan dari lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, hari ini Minggu tanggal 1 Mei 2022, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh 4B GKI Residen Sudirman dengan tema Selalu Ada Kesempatan. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 19, akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh berkumpul kembali di ruang Zoom ini untuk melakukan saat teduh bersama. Biarlah Tuhan menuntun dan menolong setiap kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami mendapat berkat pengertian, memahami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 19. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada."
Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ayat yang ke-15, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pun kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal inilah dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pagi hari ini terdiri dari dua bagian, yaitu penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias ayat 1 sampai dengan 14 dan perbincangan Yesus dengan Petrus ayat 15 sampai dengan 19. Perjumpaan Yesus dengan para muridnya bukan hanya membuktikan bahwa ia telah bangkit, melainkan memberikan kesempatan berharga agar para murid bangkit dari kegagalan dan bersiap hidup untuk melayani umat. Setelah peristiwa penyaliban dan kematian Yesus, para murid sedang berkabung. Bahkan ada yang kembali melakukan pekerjaan sebelumnya, yakni sebagai penjala ikan. Mereka yang sedang berkumpul di pantai Danau Tiberias mengalami keletihan. Sepanjang malam mereka berusaha menjala ikan, namun tidak berhasil menangkap seekor ikan pun. Setelah Yesus berkata agar mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu, para murid berhasil menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Saat itulah murid yang dikasihi Yesus mengatakan pada Petrus bahwa
yang sedang berbicara dengan mereka adalah Yesus. Kehadiran Yesus di tengah para murid memberikan kelegaan atas ketidakpastian hidup. Dengan keramahannya, Yesus menyambut dan menyiapkan sarapan bagi para murid. Sesudah sarapan, Yesus bercakap-cakap dengan Petrus. Yesus mengajukan pertanyaan, apakah Petrus sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Pada pertanyaan pertama dan kedua, kata mengasihi yang diucapkan oleh Yesus dalam bahasa aslinya menggunakan kata agape, yang berarti kasih yang rela berkorban. Petrus tidak menjawab pertanyaan Yesus dengan kasih agape, melainkan dengan kata mengasihi yang dalam bahasa aslinya menggunakan kata philia, yang berarti kasih seorang sahabat. Tampaknya Petrus belum memahami dengan baik apa yang menjadi maksud Yesus. Oleh sebab itu, Yesus memberikan pertanyaan yang sama untuk ketiga kalinya. Maka sedihlah hati Petrus karena ia menyadari bahwa ia telah gagal dengan menyangkal Kristus sampai 3 kali. Ketika Yesus melihat penyesalan Petrus, maka ia memberi kesempatan bagi Petrus untuk bangkit dan berani menghadapi tugas pengutusan yang dipercayakan kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita merenungkannya. Apakah kegagalan hidup yang pernah kita alami justru membuat kita makin dekat dengan kasih Tuhan, atau malah sebaliknya? Jika Tuhan mampu mengubah kesedihan dan kegagalan para murid, maka Ia juga akan melakukan hal yang sama bagi kita. Marilah kita membuka diri bagi kehadiran Kristus dan mengasihinya dengan segenap hati. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah bila selama ini kami belum mampu mengasihi-Mu dengan segenap hati. Ubahlah diri kami agar hidup kami dipulihkan dan menjadi pewarta kasih-Mu bagi sekeliling kami dimanapun kami berada. Tolong setiap kami ya Tuhan untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menggunakan kesempatan hidup yang diberikan Tuhan ini dengan memberi diri untuk hidup selalu dalam pertobatan dan menolong orang lain yang pernah mengalami kegagalan agar mereka semakin dikuatkan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.